Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'd. Yang saya hormati mahasiswa yang menyimak materi kuliah saya, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan part 1 yang kemarin, yakni tentang teologi Nahdlatul Ulama pada mata kuliah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Sebelum kita memasuki perkuliahan, marilah kita membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari, yang saya sampaikan, dapat membawa barokah dan manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung melanjutkan materi pertemuan yang kemarin tentang teologi NU. Yang ini kita memasuki tentang prinsip akidah NU. Apa saja prinsip akidah NU-nya itu? Yang pertama yang akan kita bahas tentang masalah iman dan rukunnya. Kemudian sikap terhadap takfir. Selanjutnya iman pada nasakh, wa'ad dan wa'id. Kemudian membenarkan karomah dan wali. Masalah iman dan rukunnya. Akidah NU meyakini bahwasanya iman adalah pembenaran dengan hati, diucapkan dengan lisan, diperbuat dengan anggota badan, bertambah dengan melakukan ketaatan, dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi iman itu berarti pembenaran dengan hati, yakin, kemudian lisan iya, kemudian anggota badan juga, kemudian kalau taat terus imannya akan bertambah dan berkurang apabila kita maksiat. Keimanan bersendikan pada 6 rukun. Rukun iman ada 6. Jika salah satu rukun runtuh, seorang tidak dapat menjadi mukmin sama sekali. Jadi keimanan itu tidak akan berdiri tegak kecuali di atas pilar-pilar yang sempurna. Maka tidaklah sempurna iman seseorang kecuali dengan mengimani semua rukun iman dengan cara yang benar sesuai dengan apa yang ditunjukkan Al-Quran dan As-Sunnah. Barang siapa yang mengingkari salah satunya, maka bukanlah ia seorang muslim. Berarti apabila orang mengingkari rukun iman yang 6 itu, salah satunya saja, berarti maka bukanlah dia seorang muslim. Itu menurut akidah NU. Gimana sikap terhadap takfir? Ini yang kita bahas tentang sikap terhadap takfir. Termasuk akidah NU bahwasanya mereka tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin apabila berbuat dosa yang dapat menjadikan dirinya kafir, kecuali setelah iqamatul hujjah atau menegakkan hujjah atau argumentasi bahwa dia benar-benar kafir. Jadi orang yang akidahnya berbeda, NU tidak akan mengkafirkan. Jadi kafir kamu itu tidak langsung secara spontanitas mengucapkan kafir tersebut, tapi harus ada argumentasinya dan menegakkan kehujahannya bahwasanya itu benar-benar kafir.
Orang akan menjadi kafir apabila ia mengabaikan hujah yang sudah sampai kepadanya, tentunya memenuhi berbagai persyaratan dan tidak ada halangan dan syubhat atau keraguan kepadanya. Apabila seseorang mengingkari perkara yang jelas dan nyata seperti mengingkari wujud Allah, mendustakan Rasulullah, mengingkari risalahnya yang universal, serta mengingkari kedudukan beliau sebagai penutup para nabi, maka orang tersebut dihukumi kafir secara mutlak. Nah, ini kemudian tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin karena suatu dosa walaupun yang diperbuat dosa besar selain dosa syirik, yakni mereka tidak memvonis kafir bagi orang yang melakukan dosa besar tetapi menghukuminya fasik dan kurang imannya selama dia tidak menganggap halal perbuatan dosa tersebut. Orang melakukan dosa besar itu tidak selain dosa syirik yang mengingkari Allah dan Rasulnya, itu tidak langsung divonis kafir, tapi cuman fasik ada aja atau imannya kurang gitu aja. Selanjutnya iman kepada nasah wa'ad itu janji, dan wa'id itu ancaman. Jadi apa janji, kita harus percaya pada janji Allah dan ancaman Allah, mengimani dan memberlakukannya sebagaimana datangnya. Kemudian tidak mentakwilkan itu menyelewengkan, tidak menyelewengkan serta menetapkan wa'ad janji dan wa'id ancaman sebagaimana adanya. Jadi janji Allah dan ancaman Allah itu enggak usah diselewengkan. Ahlus sunnah meyakini bahwa akhir kehidupan seorang hamba tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Begitu juga tidak ada yang mengetahui dengan apakah seorang hamba mengakhiri kehidupannya. Barang siapa yang menampakkan perbuatan kufur akbar, kufur yang besar, ia akan dihukumi seperti itu pula dan akan diperlakukan sebagaimana orang kafir. Barang siapa meninggal dalam keadaan Islam dengan menampakkan keislamannya dari kalangan orang mukmin dan muttaqin secara umum, insya Allah dia termasuk penghuni surga, dan menyatakan bahwa orang-orang kafir, musyrik dan munafik adalah penghuni neraka. Bahwa seseorang tidak dipastikan masuk surga walaupun amalannya baik, kecuali jika Allah melimpahkan karunia-Nya sehingga dia dapat masuk surga dengan rahmat-Nya. Jadi seseorang tidak dipastikan bisa masuk surga walaupun kelihatan amalannya baik, ibadahnya baik, sholatnya baik, itu belum bisa dipastikan kecuali jika kita masuk surga dengan karunia dan rahmat Allah. Yang ibadahnya sregep aja belum tentu masuk surga, apalagi yang tidak ibadah. Gitu aja. Membenarkan karomah dan wali. Apa itu karomah? Karomah adalah sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah kepada orang soleh berupa kejadian luar biasa sebagai penghargaan bagi mereka. Kalau mukjizat itu kan kepada Nabi dan Rasul. Kalau kepada para wali itu adalah karomah. Tidak setiap kejadian yang luar biasa merupakan karomah, akan tetapi ada kalanya merupakan bujukan atau sesuatu yang terselubung di dalamnya yang bukan dari karomah. Jadi kejadian luar biasa aneh itu bukan termasuk karomah juga.
Mungkin itu juga sulap, sihir, syaiton dan lain sebagainya. Perbedaannya adalah karomah datangnya dari Allah karena ketaatan dan dikhususkan bagi orang yang istiqomah. Kalau sihir datangnya dari syaiton karena perbuatan kufur dan maksiat dan dikhususkan bagi orang yang sesat. Landasan akidah NU ini menjelaskan tentang rukun iman. Akidah NU itu ya rukun iman itu. Rukun iman ada 6. Pasti kalian dan kita semua pasti hafal. Yang pertama adalah percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada Rasulullah. Yang ketiga, percaya kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, percaya kepada malaikat Allah. Yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Yang keenam, percaya kepada qada dan qadar. Nah, percaya kepada Allah itu apa saja? Bagaimana? Nah, Allah itu mempunyai sifat wajib, mustahil dan jaiz. Sifat wajib Allah mungkin sebagian ada yang ingat, ada yang sudah hafal. Ini dalam kitab Tauhid Aqidatul Awam dijelaskan tentang sifat wajib, mustahil, jaiz bagi Allah, bagi Rasul dan lain sebagainya. Dan biasa sering dibuat pujian setelah azan, sebelum imam sebelum qomat, imam datang kemudian qomat, itu kan biasanya dibuat pujian. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayyat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakalliman. Pernah dengar kan? Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basyiran, kaunuhu mutakalliman. Ini sifat-sifat wajib Allah yang wajib kita imani. Dan Allah kebalikannya, Allah juga mempunyai sifat mustahil. Sifat mustahil itu kebalikan daripada sifat wajib tadi. Wujud itu kan Allah ada, kebalikan wujud Adam. Adam itu Allah tidak ada, itu kebalikannya, dan seterusnya. Adam hudus fana mumasalatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi ghairihi ta'addud ajnun karohah jahlun al maut sami al-umyu al-bukmu kaunuhu ajizan kaunuhu jahilan kaunuhu mukrohan kaunuhu mayitan kaunuhu asamma kaunuhu a'ma kaunuhu abkam. Itu kebalikannya. Kemudian sifat jaiznya Allah. Allah boleh menciptakan dan boleh pula tidak menciptakan sekalian pekerjaan. Tidak wajib bagi Allah untuk menjadikan segala makhluk dan tidak wajib pula untuk meniadakan segala makhluk. Jadi kalau mempelajari ilmu tauhid itu ya pusingnya luar biasa. Jadi intinya sifat jaiz itu terserah Allah deh. Bahasa gaulnya, bahasa karepe Gusti Allah apel apa urusan Gusti Allah. Itu sifat jaiznya.
Percaya kepada Rasulullah juga ada sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Sifat wajib iman kepada Rasulullah, yakni sifat wajibnya sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sifat mustahilnya kizib, khianat, kitman, balada. Kemudian sifat jaiz sama dengan sifat-sifat kemanusiaan, karena Rasul itu kan juga manusia. Dan sifat atau al-a'radul basyariyah, kebiasaan-kebiasaan yang menungso. Apa saja? Dan perlu digarisbawahi, kebiasaan manusia tadi, sifat kemanusiaan tersebut tidak dapat mendatangkan kekurangan yang dapat mengurangi derajat para rasul. Oleh karena rasul itu mustahil mengalami hal-hal kemanusiaan yang tidak wajar, seperti gila, ayan, buta, AIDS, dan lain-lain. Percaya kepada Rasulullah, Nabi itu yang wajib kita percayai itu ada Nabi itu ada 124.000, Rasul itu ada 313. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Masih hafal kan? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 25 nabi tersebut ada nabi pilihan yang mana dikasih gelar ulul azmi. Siapa saja? Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. Selanjutnya percaya kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ini yang diturunkan kepada Rasulnya. Ada 4. Yang pertama Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, selanjutnya Al-Quran. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi pedoman hidup kita, Al-Quran. Percaya kepada malaikat Allah. Malaikat Allah itu ada 10 dan mempunyai tugasnya masing-masing. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail membagi rizki. Israfil meniup sangkakala. Israel mencabut nyawa. Munkar dan Nakir ini menanyai manusia di alam kubur. Pitakonan kubur ini tugasnya Munkar dan Nakir. Raqib dan Atid. Raqib mencatat amal baik manusia sing ngetutne sampean dina kuwi riwariwi. Atid mencatat amal buruk manusia, sama dengan Atid. Raqib ini sering ngetutne awake dhewe. Gunane kur nyateti perbuatan awake dhewe. Malik menjaga neraka, Ridwan menjaga surga. Percaya kepada hari kiamat. Hari kiamat itu apa saja? Ini yakni kematian, kemudian alam barzah, yaumul ba'ats, yaumul hisab, siratal mustaqim, menerima catatan, surga dan neraka. Kematian. Apa itu kematian?
Apabila ajal bagi seseorang itu tiba, maka pasti dia mati. Tidak ada seorang pun yang dapat melambatkan atau menyegerakan. Setiap manusia pasti mati sesuai dengan ajal yang telah Allah tetapkan. Walaupun mati bunuh diri itu sudah Allah tetapkan di alam sana. Alam barzah. Jadi setelah kematian kemudian alam barzah. Alam barzah itu bahasa familiarnya kita tuh alam kubur. Tapi kalau kita bahas alam kubur berarti wong mati harus dikubur. Ya ngesakno wong mati sing kejegur segoro, kerem dan sebagainya dibong, pemene sing dibong itu kan banyak yang dibong, dibakar-bakar itu kan. Agama selain kita, selain agama Islam itu banyak yang dibakar. Nah, makanya biar lebih adil. Ya sebenarnya bahasa yang benar sih alam barzah. Alam yang memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat. Jadi persinggahan sebelum kita ke akhirat itu namanya alam barzah. Di sini manusia yang sudah mati diberi ruh kembali sehingga sadar dengan segala peristiwa yang berlaku di dalamnya. Kemudian setelah alam barzakh kita memasuki yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Setelah hari kiamat tiba, itu bukan hari akhirat, hari kiamat. Setelah hari kiamat tiba, ketika tidak ada lagi seorang manusia pun yang hidup, maka waktu itu manusia dibangkitkan kembali, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi wong mati sing bawian mulai zamane Nabi Adam sampai ben manusia terakhir itu nanti dikumpulkan semuanya di padang mahsyar. Dibangkitkan, itu namanya hari kebangkitan, yaumul ba'ats itu. Kemudian yaumul hisab. Setelah itu ditimbang amal baik manusia, bukan amal bakti manusia yang baik dan yang buruk. Itu ditimbang. Nek akeh sing baik, engko timbangane berarti bobotnya akeh sing baik. Itu namanya yaumul hisab, ditimbang. Kemudian siratal mustaqim. Setiap manusia akan melalui titian siratal mustaqim yang dibentangkan di atas neraka kecuali segolongan orang-orang bertakwa yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Jadi ini jembatan siratal mustaqim itu besarnya seukuran rambut manusia dibagi 7 katanya. Saya juga belum bisa membayangkan bagaimana kita melewati jembatan sekecil itu dan di bawahnya itu neraka. Apakah kita bisa melewatinya? Kemudian menerima catatan tadi, setelah ditimbang kita menerima catatan. Ada ashabul yamin dan ashabul shimal. Apa itu ashabul yamin dan apa itu ashabul shimal? Ashabul yamin, orang-orang soleh setelah ditimbang amalnya, mereka menerima buku catatan amal dari sebelah kanan, kemudian dimasukkan surga. Berarti sing timbangane amale baik banyak, lebih banyak daripada amal buruknya, namanya ashabul yamin. Kalau ashabul shimal itu orang-orang yang berdosa yang timbangan amal jahatnya lebih berat daripada amal baiknya. Mereka menerima kitab catatan amal dari sebelah kiri, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Surga. Surga itu orang yang bertakwa, tempat peristirahatnya di sana adalah surga. Sesuatu yang terlalu hebat, tiada tandingannya. Masya Allah, patah lidah untuk mengungkapkannya. Tiada bahasa yang dapat menggambarkan, tiada mampu mata pena untuk menuliskannya. Jari ini bidadari ini wayu-wayu, jari ini di surga itu.
Bagi orang yang bertakwa, hadiahnya adalah bidadari yang cantik jelita. Bukan seorang, tapi berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus orang. Nikmatnya tiada tolak ukurnya di dunia. Selain itu, semua orang bertakwa dengan rahmat dan kasih sayang Allah, mereka dapat melihat Allah. Inilah nikmat yang maha besar dan tiada bandingnya. Setelah surga, kita bahas apa itu neraka. Orang mukmin yang berdosa yang menerima catatan amal dari sebelah kiri dimasukkan ke dalam neraka. Diumbah dhisik ning neraka, setelah itu diangkat kemudian dimasukkan ke surga. Tetapi orang kafir dan munafik yang matinya tidak membawa iman, mereka kekal di dalam neraka selamanya. Percaya kepada qada dan qadar. Ini rukun iman yang terakhir. Qada dan qadar. Apa itu qada? Qada menurut bahasa hukum, ketetapan, pemerintah, kehendak, pemberitahuan, penciptaan. Menurut istilah, ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan iradahnya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Kemudian qadar secara bahasa, kepastian, peraturan atau ukuran. Menurut istilah, perwujudan atau kenyataan ketetapan Allah terhadap semua makhluk dalam kadar dan berbentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Cukup sekian pertemuan kuliah online pada kali ini. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kuliah tatap muka, saling bertukar pendapat, saling bertatap muka. Jadi ada imbal baliknya langsung. Ya mungkin kuliah online agak berbeda lah dengan kuliah offline. Jadi kita tetap berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kehidupan akan normal kembali. Allahumma da'fa'annal bala' wal ghala' wal waba' min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.